Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Agung Tiri Paransyah dengan NIM 201103714. Program Studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Information System. Dengan hormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sandi Kosasi SE MMM.Com selaku Ketua Sidang Outline hari ini. Yang saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gad Eskom M.Com selaku Sekretaris Sidang Outline hari ini. Dan yang saya hormati kepada Ibu Utin Kasma Eskom M.Com selaku pembahas pada sidang online hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada saya untuk mempresentasikan hasil outline skripsi saya yang berjudul Perencanaan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF ADM pada CV Gemilang Jaya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempresentasikan hasil dari outline yang telah saya buat. Adapun poin yang akan saya bahas akan saya jabarkan sebagai berikut. Pada bagian 1.1 ada latar belakang, kemudian permasalahan, pembatasan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian masuk pada 4.1 ada bentuk penelitian, kemudian ada metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan metode perencanaan enterprise arsitektur. Latar belakang. CV Gemilang Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan berbagai alat kesehatan dan medis yang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit maupun toko-toko yang menyediakan alat kesehatan dan medis. CV Gemilang Jaya mempunyai tujuan untuk membangun ikatan kerjasama yang kuat serta dapat memperluas area pemasaran kepada pihak rumah sakit dan toko penjualan alat kesehatan dan medis yang bukan hanya berada di kota Pontianak saja maupun yang berada di Kabupaten Kalimantan Barat, bahkan mencakup area nasional dalam memberikan pelayanan penjualan produk alat kesehatan dan medis dengan cepat serta mutu yang berkualitas. CV Gemilang Jaya memiliki beberapa permasalahan dalam menjalankan aktivitas kegiatan bisnisnya dalam hal marketing dan suplai produk. Seperti yang pertama, permasalahan tersebut seperti belum terstruktur dengan baik mengenai arsitektur atau alur kegiatan bisnis yang terpengaruh kepada belum tercapainya secara maksimal alur kegiatan proses bisnis yang diharapkan sesuai dengan tujuan oleh pihak CV Gemilang Jaya mengenai antara semua rencana bisnis dan visi atau tujuan yang diinginkan perusahaan. Kemudian, masalah berikutnya mengenai arsitektur atau alur kegiatan penyebaran informasi yang belum saling terhubung secara langsung antara unit kerja. Kemudian permasalahan lainnya seperti belum maksimalnya pemanfaatan perangkat teknologi informasi yang dapat menopang kebutuhan transaksi bisnis. Kemudian yang tadi yaitu begitu juga dengan proses pengolahan data yang belum memiliki aplikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Dari permasalahan yang dihadapi oleh pihak CV Gemilang Jaya dalam melakukan transaksi bisnis, pengolahan data, dan penyebaran informasi, pemanfaatan teknologi serta aplikasi, maka dari itu pihak CV Gemilang Jaya memerlukan suatu bentuk perencanaan enterprise arsitektur yang bertujuan dapat memberikan suatu bentuk solusi mengenai gambaran dan desain seperti arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan alur bisnis oleh pihak CV Gemilang Jaya dalam hal marketing dan suplai produk. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membuat suatu bentuk perencanaan enterprise arsitektur dalam bentuk blueprint kebutuhan bisnis yang dapat mensinkronisasikan keterhubungan antara arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis oleh pihak CV Gemilang Jaya. CV Gemilang Jaya memerlukan suatu kerangka kerja untuk merencanakan model enterprise arsitektur dalam mengelola dan pengembangan arsitektur perusahaan, seperti The Open Group Architecture Framework atau yang kita kenal yaitu TOGAF. Framework TOGAF memiliki proses yang lengkap, terintegrasi, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Permasalahan berfokus pada bagaimana perencanaan enterprise pada CV Gemilang Jaya dengan menggunakan TOGAF ADM. Pembatasan masalah hanya berfokus pada perencanaan enterprise arsitektur dengan menggunakan TOGAF ADM pada CV Gemilang Jaya untuk menghasilkan suatu bentuk blueprint mengenai alur proses kegiatan marketing dan suplai produk yang terkait dengan
arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Kemudian ruang lingkup penelitian secara keseluruhan untuk membahas hasil dari perencanaan enterprise arsitektur dalam memberikan hasil blueprint, sebuah gambaran arsitektur perusahaan yang dapat membantu dalam kondisi proses bisnis, alur informasi, teknologi, dan aplikasi saat ini. Hasil dari blueprint tersebut merupakan pembaharuan untuk memperbaiki keselarasan proses bisnis yang ada di perusahaan. Blueprint ini dapat mengidentifikasi arsitektur yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan bisnis dari CV Gemilang Jaya. Tools yang digunakan dalam merencanakan enterprise arsitektur ini yaitu Archimedes. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk memaksimalkan proses-proses bisnis dalam pengolahan data yang sebelumnya hanya menggunakan media pencatatan dalam bentuk pembukuan menjadi terintegrasi dan dapat mendukung keberlangsungan bisnis. Kemudian manfaat penelitian bagi peneliti dapat mendapatkan pengetahuan yang dimiliki selama masa perkuliahan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Pontianak, khususnya mata kuliah yang berhubungan dengan enterprise arsitektur, serta menambah ilmu dan wawasan dalam keterampilan sehingga dapat menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan yang nyata pada suatu perusahaan. Kemudian bagi CV Gemilang Jaya yaitu dapat membantu CV Gemilang Jaya dalam mengidentifikasi proses bisnis perusahaan agar dapat mengembangkan sistem dan teknologi informasi yang tepat untuk diterapkan dalam meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik. Kemudian masuk pada bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu berupa studi kasus. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu DSRM atau Design Science Research Methodology. Metode pengumpulan data ada dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer berisi mengenai alur kegiatan proses bisnis CV Gemilang Jaya, kemudian sistem informasi yang ada pada CV Gemilang Jaya, kemudian informasi mengenai permasalahan yang ada pada CV Gemilang Jaya. Data sekunder diperoleh dari profil struktur organisasi CV Gemilang Jaya, kemudian visi misi perusahaan, kemudian tugas serta wewenang dari setiap masing-masing bagian pada CV Gemilang Jaya. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi dilakukan dengan kegiatan mengamati secara langsung mengenai alur proses kegiatan bisnis yang bertempatkan di CV Gemilang Jaya. Kemudian ada wawancara yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengolahan data transaksi bisnis pada CV Gemilang Jaya. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dengan jenis pertanyaan open-ended question. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan referensi-referensi yang dibutuhkan dalam penelitian yang mengarah kepada kebutuhan penulisan. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengambil buku-buku penunjang dan skripsi terdahulu yang bersangkut pautan dengan penelitian yang terdapat pada perpustakaan STIMIK Pontianak. Pengambilan jurnal penelitian terdahulu yang terdapat di pencarian Google Scholar. Kemudian masuk kepada 4.4 yaitu metode dan perencanaan enterprise arsitektur. Metode perencanaan enterprise itu menggunakan TOGAF ADM pada CV Gemilang Jaya. Penerapan TOGAF ADM dimulai dengan tahapan persiapan mencakup identifikasi konteks arsitektur yang akan dikembangkan, definisi strategi arsitektur, kemudian menentukan bagian-bagian arsitektur yang akan menjadi fokus perencanaan. Di bawah ini merupakan tahapan dari beberapa komponen fase TOGAF ADM yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Yang pertama ada fase preliminary, kemudian architecture vision, kemudian business arsitektur, kemudian information system arsitektur, kemudian teknologi arsitektur, kemudian opportunity and solution, kemudian migration and planning, kemudian ada implementation governance, dan yang terakhir yaitu arsitektur change management. Demikian presentasi singkat mengenai outline saya hari ini. Saya harapkan saran dan kritik dari Dewan Penguji Sidang hari ini agar saya mendapatkan suatu arahan dan gambaran yang jauh lebih baik dalam proses penulisan skripsi saya nantinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih. Arahan.